Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurlela dengan NIM 6120123038. Saya mahasiswi Universitas Primagraha semester 5 dengan jurusan manajemen. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah analisis penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi pada perusahaan PT Gojek Indonesia. Presentasi ini disusun untuk menunjukkan pemahaman saya terhadap konsep MSDM serta penerapannya secara nyata dalam organisasi atau perusahaan modern yang berbasis digital. Baik, latar belakang dari analisis ini yaitu saat ini dunia kerja berada dalam era transformasi digital yang ditandai dengan otomatisasi, pemanfaatan big data, dan penggunaan sistem berbasis teknologi informasi. Perubahan ini berdampak langsung pada cara perusahaan mengelola sumber daya manusianya. SDM tidak lagi dipandang hanya sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai aset strategis yang harus dikembangkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam seluruh fungsi MSDM agar mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing organisasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai peran strategis MSDM dalam organisasi atau perusahaan modern. Dalam organisasi modern, MSDM memiliki peran strategis, yaitu memastikan ketersediaan SDM yang kompeten, adaptif, dan selaras dengan tujuan perusahaan. MSDM tidak hanya berfokus pada administrasi kepegawaian, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, pengembangan budaya organisasi, dan manajemen talenta. Penerapan teknologi dalam MSDM membantu perusahaan menjalankan peran tersebut secara lebih efektif dan berbasis data. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan dan metodologi pembahasan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis bagaimana PT Gojek Indonesia menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif atau kontekstual dengan mengaitkan teori MSDM yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik nyata di perusahaan. Fokus pembahasan meliputi perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi berbasis digital. Untuk selanjutnya yaitu mengenai profil perusahaan PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Pak Nadiem Makarim. Awalnya, Gojek hanya berfokus pada layanan transportasi ojek berbasis call center. Seiring perkembangan teknologi, Gojek bertransformasi menjadi platform digital dengan berbagai layanan on demand. Saat ini, Gojek menyediakan layanan transportasi, pengantaran makanan, logistik, pembayaran digital melalui GoPay, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Gojek memiliki ribuan karyawan internal di bidang teknologi, manajemen, dan operasional, serta jutaan mitra driver yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kompleksitas dan skala organisasi yang besar ini menuntut Gojek untuk memiliki sistem pengelolaan SDM yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Gojek ini telah mengubah bagaimana masyarakat Indonesia menggunakan transportasi umum, karena masyarakat selalu mengikuti tren yang ada di zaman digital, dan salah satu trennya adalah layanan transportasi umum yang bisa dipesan dengan mudah dan cepat selama ada koneksi internet seperti aplikasi Gojek ini. Melihat kontribusi dari aplikasi Gojek ini terhadap kehidupan masyarakat, tentu membuat banyak orang bertanya, bagaimana bisa seseorang bisa menciptakan aplikasi sebagus ini, dan bagaimana pemilik Gojek bisa memantau seluruh karyawannya. Semua hal ini bisa terjadi karena Gojek merupakan salah satu contoh dari penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi. Makna dari logo Gojek yaitu solve yang bisa dilihat dalam PPT berarti memecahkan masalah. Gojek ingin membantu memudahkan kehidupan orang melalui teknologi yang ditawarkan lewat layanannya. Solve menjadi simbol yang mengingatkan kalau Gojek punya berbagai solusi untuk setiap situasi dengan slogan pasti ada jalan. Untuk selanjutnya yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Di PT Gojek Indonesia, perencanaan kebutuhan tenaga kerja sangat dinamis.
berfokus pada strategi rekrutmen masif secara online untuk mitra pengemudi atau driver melalui aplikasi, pelatihan intensif untuk memastikan kualitas layanan, serta pengembangan SDM internal untuk mendukung ekspansi layanan teknologi mencakup identifikasi kebutuhan, rekrutmen adaptif, pengembangan skill, fleksibilitas kerja, dan penyesuaian strategi bisnis untuk menjaga kepuasan pelanggan dan pertumbuhan manusia. Fokus utama perencanaan SDM Gojek yaitu yang pertama, rekrutmen massal dan digital. Ada perekrutan driver dilakukan secara online melalui aplikasi dengan persyaratan sederhana, yaitu warga negara Indonesia usia kurang lebih dari 65 tahun. Proses ini memungkinkan Gojek memenuhi lonjakan kebutuhan SDM untuk melayani permintaan yang terus meningkat. Yang kedua, ada fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu dengan menerapkan model kerja yang fleksibel dan mempertimbangkan keseimbangan hidup pengemudi dan karyawannya. Responsif terhadap perubahan pasar dan pertumbuhan layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan lain-lain melalui akuisisi atau rekrutmen talenta. Yang ketiga, ada penyelarasan dengan strategi bisnis, yaitu SDM menjadi kunci untuk mencapai tujuan bisnis seperti penetrasi pasar dan diversifikasi layanan. Manajemen SDM memastikan ketersediaan SDM yang kompeten untuk mendukung inovasi dan operasional perusahaan. Manfaat perencanaan SDM yang efektif yaitu pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Yang kedua, yaitu mengurangi risiko ketidaksesuaian karyawan, meningkatkan kepuasan, motivasi, dan retensi pengemudi serta karyawan. Baik, untuk selanjutnya yaitu perencanaan dan planning. Planning Gojek yaitu penerapan planning pada perusahaan Gojek. Planning utama dalam PT Gojek adalah mengidentifikasi visi perusahaan Gojek. Yang pertama, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat, yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu organizing. Organizing Gojek telah mencetus atau mempertimbangkan apa saja yang menjadi realita lingkungan serta sumber daya apa saja yang akan dikembangkan. Gojek telah merumuskan 3 strategi bisnis, di antara yang pertama, korporat, perusahaan swasta yang didirikan oleh beberapa orang dalam bentuk kerjasama. Yang kedua, kompetitif, sikap yang berhubungan dengan persaingan. Yang ketiga yaitu fungsional, pembagian tugas yang dibagi dalam kelompok. Dan ada perkataan yaitu mungkin satu visi kami dalam 10 tahun ke depan. Gojek memikirkan bagaimana kami bisa menggerakkan apapun dengan mode kendaraan apapun di seluruh kota-kota yang dilayani Gojek. Kata Kevin Alui selaku CEO founder atau CEO Gojek dalam konferensi pers virtualnya pada hari Rabu tanggal 27 bulan 10 2021. Mengidentifikasi target pemasaran PT Gojek yaitu yang pertama, menggunakan harga yang pasti. Yang kedua, bekerja sama dengan banyak partnership. Yang ketiga, fokus kepada customer. Yang keempat, memperluas target pemasaran. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik dan kompleksitas SDM di Gojek. SDM di Gojek terdiri dari 2 kategori utama, yaitu yang pertama, karyawan internal, yang kedua, mitra driver. Karyawan internal bekerja di bidang teknologi, data, produk, pemasaran, dan manajemen. Sementara itu, mitra driver berperan sebagai penyedia layanan operasional di lapangan. Perbedaan status, kebutuhan, dan pola kerja ini membuat pengelolaan SDM di Gojek menjadi sangat kompleks dan membutuhkan dukungan sistem digital yang andal. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis dan perencanaan pekerjaan di PT Gojek Indonesia. Yang pertama ada perencanaan SDM berbasis HR analistik. Dalam perencanaan SDM, Gojek memanfaatkan HR analistik untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. HR analistik digunakan untuk menganalisis data seperti produktivitas karyawan, tingkat turnover, serta kebutuhan kompetensi baru. Dengan pendekatan berbasis data ini, manajemen dapat merencanakan rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia secara lebih tepat sasaran dan strategis. Yang kedua, ada analisis dan perancangan pekerjaan berbasis high risk. Gojek menggunakan Human Resource Information
System atau HIRIS untuk mendokumentasikan analisis dan perancangan pekerjaan. Setiap jabatan memiliki job description dan job specification yang tersimpan secara digital. Sistem ini memudahkan penyesuaian struktur organisasi serta memastikan setiap karyawan memahami peran dan tanggung jawabnya secara jelas. Selanjutnya mengenai pengarahan atau directing. Dikutip dari Driver Gojek 2019, Gojek memiliki aturan-aturan atau pengarahan yang diberikan kepada para driver Gojek yang menjadi kriteria penilaian dalam sebuah perusahaan. Dalam acuan ini dituangkan dalam bentuk tata tertib dan daftar pelanggaran dari yang terendah sampai yang teratas dan tertinggi. Digolongkan dalam 5 tingkatan. Gojek mewujudkan dalam peraturan disebut dengan 3 pilar tata tertib Gojek atau disingkat dengan Tertib Jack. Yang pertama ada transparan, yaitu terus menjaga kepercayaan antara mitra dan Gojek melalui peraturan yang transparan. Yang kedua, keadilan, mewujudkan keadilan untuk seluruh mitra Gojek. Yang ketiga, kenyamanan, memberikan kenyamanan untuk mitra dan pelanggan saat beraktivitas. 3 pilar tata tertib Gojek ini terdiri dari transparan, adil, dan nyaman. Transparan yang berarti terbuka terhadap peraturan yang ada untuk terus menjaga kepercayaan antara driver dan Gojek. Adil terhadap seluruh driver dalam hal apapun seperti penilaian, reward, dan punishment, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan dengan driver. Serta nyaman yang berarti selalu memberikan kenyamanan terhadap driver dan customer saat melakukan transaksi. Selanjutnya mengenai proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada sistem e-recruitment dan ATS. Proses rekrutmen di PT Gojek Indonesia dilakukan secara digital dengan memanfaatkan platform e-recruitment. Gojek menggunakan website resmi perusahaan, LinkedIn, dan job portal online untuk mempublikasikan lowongan kerjanya. Sistem aplikasi tracking system atau ATS digunakan untuk menyaring CV secara otomatis berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga proses seleksi menjadi lebih cepat dan efisien. Proses rekrutmen di Gojek dilakukan melalui sistem e-recruitment yang terintegrasi dengan application tracking system atau ATS. ATS memungkinkan perusahaan menyaring ribuan pelamar secara otomatis berdasarkan kualifikasi tertentu. Sistem ini meningkatkan efisiensi proses rekrutmen dan mengurangi bias dalam seleksi awal kandidat. Yang kedua ada seleksi berbasis asesmen digital. Dalam tahap seleksi, Gojek menggunakan berbagai metode berbasis teknologi seperti tes kemampuan online, asesmen psikologi digital, serta wawancara virtual melalui platform video conference. Proses ini memungkinkan perusahaan menilai kompetensi teknis, kemampuan berpikir, serta kesesuaian budaya kandidat dengan nilai-nilai perusahaan. Dengan seleksi digital, Gojek dapat menjangkau kandidat dari berbagai daerah tanpa batasan geografis. Seleksi karyawan dilakukan melalui tes online, asesmen psikologi digital, dan wawancara virtual. Gojek menggunakan metode ini untuk menilai kompetensi teknis, kemampuan problem solving, serta kesesuaian nilai kandidat dengan budaya perusahaannya. Proses seleksi digital ini mencerminkan penerapan konsep merit system dalam MSDM. Selanjutnya yaitu mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Gojek menerapkan Learning Management System atau LMS sebagai sarana utama pelatihan dan pengembangan karyawannya. LMS memungkinkan karyawan mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja. Contohnya adalah pelatihan pengembangan teknologi, kepemimpinan, dan inovasi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan organisasi. Sistem ini mendukung konsep continuous learning dalam MSDM modern. Selanjutnya, pengembangan keterampilan skill atau development, yaitu yang pertama ada pelatihan untuk pengemudi atau driver, mencakup ilmu transportasi, pelayanan, serta pengetahuan teknologi. Yang kedua, pengembangan kompetensi juga dilakukan untuk staf internal agar sesuai dengan strategi bisnis berbasis teknologi. Contoh implementasinya yang pertama, onboarding, yaitu pelatihan saat bergabung untuk memastikan kualitas layanan tetap konsisten. Yang kedua, kompensasi dan insentif, yaitu asuransi dan sistem bagi hasil untuk menjaga loyalitas driver. Yang ketiga, pengembangan karir,
yaitu menciptakan jalur pengembangan bagi talenta internal. Jadi secara keseluruhannya, perencanaan kebutuhan tenaga kerja Gojek bersifat strategis dan berorientasi pada pertumbuhan digital, dengan penekanan pada rekrutmen masif, pelatihan, dan pengembangan SDM yang adaptif untuk memenuhi tantangan dan peluang di industri teknologi. Selanjutnya yaitu pengendalian atau controlling. Tujuan lakukannya pengendalian internal pada Gojek yaitu untuk meminimalisir terjadinya resiko pada perusahaan. Salah satu bentuk resiko pada perusahaan ialah fraud atau kecurangan. Pada perusahaan Gojek ini rentan adanya fraud karena dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, dari pihak manajemen melakukan pengendalian internal dalam mengatasi kasus-kasus tersebut. Pengendalian yang dilakukan oleh pihak manajemen yaitu yang pertama, pengendalian terhadap order fiktif. Metode ini dikatakan fiktif karena tidak adanya penumpang dan driver yang tidak melakukan penjemputan. Cara kerja cara orderan fiktif ini adalah seseorang mengendarai kendaraannya ke suatu tujuan seolah-olah mengantarkan customer, namun sebenarnya bergerak tanpa penumpang. Yang kedua, pengendalian terhadap fake GPS. Aplikasi yang digunakan driver untuk memanipulasi lokasi sebenarnya dengan yang terdapat di aplikasi Gojek. Aplikasi akan membuat seolah-olah driver mengantarkan customer ke tujuan. Bentuk kecurangan ini memerlukan beberapa akun penumpang agar dapat mengelabui Gojek. Yang ketiga yaitu pencurian saldo GoPay. Kasus pencurian sangat marak terjadi bagi para pelanggan dan para mitra Gojek. Oleh karena itu, pihak manajemen melakukan pengendalian untuk mengurangi resiko pencurian saldo GoPay dengan memberikan pengumuman atau himbauan kepada pengguna aplikasi Gojek, baik itu customer maupun driver, untuk tidak menyerahkan kode OTP kepada oknum yang mengaku sebagai pegawai Gojek. Baik, untuk selanjutnya yaitu aplikasi yang digunakan sebagai alat pengendalian. Adapun aplikasi yang digunakan oleh perusahaan Gojek untuk mengetahui tindakan kecurangan driver Gojek yaitu Mixpanel, Tableau, Database, dan Suspend. Ada beberapa penjelasan mengenai aplikasi yang digunakan sebagai alat pengendalian internal perusahaan. Yang pertama ada database. Adanya database dalam suatu perusahaan juga dapat memudahkan seorang pimpinan untuk memonitoring setiap karyawan yang ada dan mengetahui skill setiap anggota yang ada dalam perusahaannya. Selain itu, database dapat mempermudah untuk mengetahui data diri driver Gojek. Yang kedua, Mixpanel adalah sebuah aplikasi untuk memperoleh keuntungan besar dari bisnis online. Mengoptimalkan situs web dengan menggunakan alat pengujian AB terhadap bagaimana pengunjung berinteraksi. Pengujian AB adalah membagi lalu lintas customer ke dalam dua macam situs percobaan. Pengujian ini untuk melihat bagaimana customer berinteraksi dengan driver Gojek dan membeli atau pesanan customer secara online. Kemudian melakukan pencatatan terhadap jumlah transaksi atau saldo. Yang ketiga yaitu Tableau. Gojek menggunakan aplikasi ini untuk mendeteksi tindak fraud orderan dengan menampilkan data dalam bentuk grafik. Adanya transaksi yang tidak wajar terjadi akan dapat terlihat pada grafik tersebut. Yang keempat yaitu Suspend, yaitu sistem aplikasi yang dapat membekukan akun driver Gojek secara otomatis pada operasional harinya. Pihak Gojek menerapkan sistem suspend terhadap para driver Gojek guna mencegah fraud atau ketidakwajaran dalam setiap transaksi aplikasi Gojek. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Yang pertama, manajemen kinerja berbasis KPI dan OKR. Penilaian kinerja di Gojek dilakukan dengan mengintegrasikan KPI dan OKR ke dalam sistem digital. Karyawan dapat memantau target dan capaian mereka melalui dashboard kinerja. Sistem ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya ada manajemen hubungan kerja dan budaya digital. Gojek membangun budaya kerja yang kolaboratif dan berbasis teknologi. Komunikasi internal dilakukan melalui platform digital yang mendukung keterbukaan dan kolaborasi lintas tim. Budaya ini membantu meningkatkan engagement dan loyalitas karyawan. Selanjutnya yaitu pemberian kompensasi. Gojek menggunakan sistem payroll digital yang terintegrasi dengan absensi dan kinerja. Selain kompensasi finansial, Gojek juga memberikan benefit non-finansial seperti fleksibilitas kerja, program kesejahteraan, dan peluang pengembangan karir. Pendekatan ini mencerminkan konsep total reward dalam MSDM. Sistem kompensasi diberikan oleh perusahaan dengan sistem trip dan bonus. Yang pertama, sistem trip tidak memiliki syarat khusus, hanya mengantarkan penumpang di tempat
tempat tujuan dengan selamat dengan potongan 20% setiap trip untuk perusahaan. Yang kedua yaitu kompensasi berupa bonus poin, di mana setiap tutup poin mendapatkan bonus tambahan. Selain kompensasi bonus poin, perusahaan juga menerapkan bonus harian. Dengan sistem kompensasi saat ini, driver merasa driver GoRate hanya mendapatkan kompensasi upah yang diterima dari penumpang dan mendapatkan tambahan bonus dari poin yang dipuas meskipun tanpa gaji tetap. Yang ketiga yaitu driver GoRate hanya mendapatkan kompensasi upah yang diterima dari penumpang dan mendapatkan tambahan bonus poin yang ditentukan. Selanjutnya mengenai tantangan MSDM digital dan strategi penanganan. Tantangan utama MSDM digital di Gojek meliputi literasi digital, resistensi terhadap perubahan dan keamanan data. Strategi yang dilakukan antara lain yaitu pelatihan berkelanjutan, change management, serta penguatan sistem keamanan informasi. Hal ini menunjukkan pentingnya peran MSDM dalam mengelola perubahan organisasi atau perusahaan. Baik, kesimpulan dari studi kasus PT Gojek Indonesia dapat disimpulkan bahwa penerapan MSDM berbasis teknologi memberikan nilai tambah strategis bagi perusahaan. Integrasi teknologi dalam MSDM membantu pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan daya saing organisasi. Hal ini membuktikan bahwa teori MSDM yang dipelajari di perkuliahan relevan dan aplikatif dalam praktik dunia kerja. Kesimpulannya, PT Gojek Indonesia telah menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi secara menyeluruh dan terintegrasi. Pemanfaatan HIRIS, HR Analistik, ATS, LMS, dan sistem kinerja digital menunjukkan bahwa MSDM berperan strategis dalam mendukung keberhasilan perusahaan di era digital. Demikian presentasi tugas ujian akhir semester saya mengenai penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi di PT Gojek Indonesia. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran nyata tentang praktik MSDM modern yang kontekstual dan aplikatif. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.